Meski dikatakan jamur mikoriza mampu menjaga tanaman inang tetap memperoleh kebutuhan air dan juga nutrisi dalam kondisi kering, bukan berarti tanaman yang kita tanam tidak perlu disiram. Selamat datang di channel Mari Belajar Agrikultur, channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Di video kali ini, kita akan melanjutkan ulasan pertanian kita sebelumnya mengenai sahabat pertanian dari keluarga fungi atau jamur. Selain jamur Trichoderma yang dulu pernah kita bahas, di video kali ini kita akan membahas jamur prakaran yang memiliki fungsi vital dalam perkembangan tanaman. Ialah Mycorrhiza, merupakan jenis jamur yang mampu tumbuh dan berkembang pesat dalam sistem perakaran tanaman. Pada dasarnya, jamur ini tidak dapat hidup secara mandiri. Ia akan mudah kering dan juga mati ketika spora Mycorrhiza yang berkembang tidak dapat menemukan akar tanaman sebagai inangnya. Mycorrhiza sendiri akan membentuk simbiosis yang saling menguntungkan dengan tanaman inang, di mana jamur ini akan bertugas sebagai pemasok nutrisi dan juga air dari tanah yang tidak dapat dijangkau oleh akar tanaman itu sendiri. Sebagai gantinya, tanaman inang akan memberikan karbohidrat yang telah diproses melalui fotosintesis sebagai ganti atas jasa jamur Mycorrhiza dalam memasok nutrisi bagi tanaman tersebut. Secara umum, jamur ini mudah ditemui di dalam tanah hutan, di mana dalam perkembangannya jamur ini akan membentuk miselium menyerupai benang halus secara luas dengan cabang-cabang yang disebut hifa untuk menjalin hubungan dengan setiap akar tanaman yang mampu ia jangkau. Dalam studi yang dilakukan oleh para ilmuwan, jamur ini terbukti mampu menjalin hubungan simbiosis mutualisme tidak hanya dengan satu tanaman saja, melainkan ia mampu menyatukan akar-akar tanaman di suatu wilayah tersebut melalui miselium dan hifa yang ia bentuk menjadi satu kesatuan. Dengan enzim yang dihasilkan jamur ini, nutrisi dalam tanah akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana yang nantinya akan mudah diangkut menuju tanaman inang untuk diolah menjadi karbohidrat yang nantinya juga bisa dinikmati oleh jamur Mycorrhiza itu sendiri. Maka tidak heran, jika tanaman yang terhubung dengan jamur ini mampu berkembang jauh lebih cepat dari tanaman lain. Selain itu adanya Mycorrhiza yang mampu menyelubungi hampir semua bagian akar menjadikan tanaman inang tersebut memiliki ketahanan terhadap patogen dari dalam tanah. Dengan area jangkauan hifa dari Mycorrhiza sendiri, menjadikan tanaman mampu bertahan di tempat yang kurang air sekalipun. Biarpun demikian, bukan berarti jamur Mycorrhiza sendiri adalah dewa bagi tanaman untuk dapat bertahan hidup di tempat ekstrim, karena seperti yang dikatakan dalam pembukaan video tadi, meski terhubung dengan Mycorrhiza bukan berarti tanaman kita tidak lagi membutuhkan air. Mycorrhiza sendiri hanyalah jamur yang bertugas memperluas jangkauan perakaran dalam mencari air dan juga nutrisi. Namun jika akar dan juga Mycorrhiza tidak mampu menjangkau keduanya, maka tanaman pun juga berpotensi untuk mati. Dalam cara kerjanya, spora Mycorrhiza yang berkecambah sesegera mungkin akan menginfeksi akar tanaman guna mendapatkan karbohidrat dari tanaman tersebut, sebelum akhirnya ia berkembang menyelubungi setiap bagian akar dan menyebarkan jaringan miselium dan juga hifa ke area yang lebih luas, guna mencari sumber nutrisi dan juga air. Jika dilihat dari cara jamur ini menginfeksi tanaman, Mycorrhiza dibagi menjadi dua kelompok antara lain Ectomycorrhiza dan Endomycorrhiza, atau biasa disebut arbuscular mycorrhiza. Ectomycorrhiza sendiri adalah jenis jamur perakaran yang mana cara menginfeksinya hanya di bagian luar akar tanaman saja. Ciri fisik tanaman yang terhubung dengan Mycorrhiza jenis ini ialah munculnya bintil perakaran serta serabut putih yang banyak di bagian perakaran. Umumnya, tanaman-tanaman yang dapat bersimbiosis dengan Ectomycorrhiza ialah jenis tanaman berkayu atau yang memiliki sifat tumbuh tahunan, seperti pohon jati, mangga, alpukat, durian dan semua tanaman kayu besar yang tumbuhnya di hutan. Dan yang kedua ialah arbuscular mycorrhiza atau endomycorrhiza. Endomycorrhiza sendiri ialah jenis jamur perakaran yang mampu menginfeksi sampai ke dalam jaringan perakaran itu sendiri. Biasanya tanaman yang menjadi inang endomycorrhiza ialah tanaman yang memiliki umur pendek seperti sayuran dan juga rerumputan. Dalam pengaplikasian di bidang pertanian, kedua jamur ini tidak bisa saling substitusi. Penggunaan yang salah akan menjadikan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu penting bagi para petani untuk dapat mengetahui dan juga menentukan jenis Mycorrhiza mana yang akan digunakan. Dalam pengaplikasiannya, pemberian Mycorrhiza tidak bisa serta-merta diberikan begitu saja.
Biasanya, mikoriza akan diberikan ketika tanaman akan dipindah tanam dengan cara menaburkan spora mikoriza ke dalam lubang tanam yang berpotensi langsung tersentuh akar tanaman. Dengan cara ini maka spora dapat langsung berkecambah dan menjalin hubungan dengan akar tanaman yang kita tanam. Spora atau bibit mikoriza sendiri biasanya didapat melalui pengkulturan sederhana, dengan cara mencari perakaran yang mengandung mikoriza sebelum akhirnya dikulturkan. Namun cara seperti ini memiliki resiko bagi petani, di mana pengkulturan secara sederhana oleh petani tidak bisa mengisolasi jamur yang diinginkan saja, tetapi ada kemungkinan jamur dan juga bakteri patogen yang kebetulan ada juga dapat berkembang dalam pengkulturan tersebut. Selain pengkulturan secara mandiri, bibit atau spora mikoriza juga bisa didapat melalui produk pertanian yang memang memproduksi spora jamur ini. Dengan cara ini, maka spora yang akan diberikan kepada tanaman yang kita tanam benar-benar terjamin kualitasnya. Adapun beberapa merek yang mengandung spora mikoriza antara lain seperti Movico, Microgrow, Mikoriza, Mikorin, Up Mikoriza MS, dan masih banyak lagi di pasaran. Dalam pemberian, spora mikoriza hanya perlu diberikan sekali di awal tanam saja. Oleh karena itu, asalkan tanaman yang mengandung mikoriza masih hidup, maka jamur ini pun juga masih tinggal di dalam perakarannya. Cukup sekian video kali ini, nantikan video berikutnya di channel Mari Belajar Agrikultur, channel yang membahas segala aspek yang berhubungan dengan pertanian, peternakan dan perikanan, baik seputar info, cara dan hasil olahan serta turunannya.